5 hari sebelum penyerangan Hamas ke Israel, Rusia mengumumkan keberhasilannya dalam menguji coba sebuah senjata bertenaga nuklir, yaitu rudal 9M730 Burevestnik. Perang di mana-mana dan senjata baru terus dikembangkan, tentu membuat banyak orang semakin khawatir. Tapi, apakah kehadiran rudal terbaru ini perlu untuk diwaspadai? Mari kita lihat bersama-sama. Burevestnik 9M730 adalah rudal jelajah berbasis nuklir yang dikembangkan oleh Rusia sejak 1 Maret 2018 sebagai bagian dari 6 senjata strategis baru Rusia yang diresmikan oleh Putin. Rudal ini juga dikenal dengan nama pelaporan NATO sebagai Skyfall, kemudian menjadi sistem senjata yang sangat kontroversial dan canggih yang dikembangkan oleh Rusia. Nama Burevestnik dalam bahasa Rusia yang berarti pembawa badai atau Petrel. Rudal ini dirancang untuk memiliki jangkauan praktis tanpa batas dan kemampuan untuk terbang rendah di atas permukaan tanah, sehingga sulit dideteksi dan diintersepsi. Sistem propulsi nuklirnya dimaksudkan untuk memungkinkan rudal ini tetap memiliki tenaga terus-menerus, beroperasi di atmosfer bumi selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Pokoknya dalam jangka waktu yang lama, dengan potensi untuk menghindari pertahanan musuh dan menyerang target yang jauh. Makanya Burevestnik ini menjadi subjek kekhawatiran dan perhatian oleh komunitas internasional karena sistem propulsi nuklirnya. Soalnya berpotensi besar menimbulkan resiko lingkungan dan keamanan yang signifikan jika terjadi kecelakaan atau kerusakan. Sebab ada laporan tentang tes yang gagal dan kecelakaan terkait dengan Burevestnik yang mengundang pertanyaan tentang perkembangan dan kehandalannya. Memang, sebagian besar karakteristik Burevestnik, termasuk muatannya, masih dirahasiakan. Namun, saat diperkenalkan pertama kali, dikabarkan bahwa para ilmuwan telah menyelesaikan pengujian pembangkit listrik yang dapat digunakan dalam rudal jelajah dan kendaraan bawah air otonom yang berlayar di lautan. Hal ini menunjukkan bahwa basis peluncuran atau sistem yang digunakan untuk meluncurkan dan menguji rudal Burevestnik adalah peluncuran laut yang melibatkan kapal. Meski rudal jelajah ini sangat berpotensi diluncurkan dari berbagai platform, mulai dari darat, laut, atau udara, tergantung pada desain dan kebutuhan militer. Selain itu, hal ini juga menjadi petunjuk bahwa Burevestnik dan Poseidon yang juga buatan Rusia menggunakan modifikasi dari energi nuklir yang sama. Dan diperkirakan ukuran Burevestnik sebagai rudal jarak jauh cukup besar dan memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan rudal jelajah jarak jauh seperti KH-101. Beberapa perbedaan yang mencolok termasuk ukuran yang lebih besar dan pengaturan sayap yang menggantung di atas badan pesawat, yang berbeda dari desain sayap yang menggantung di bawah badan pesawat, seperti pada KH-101. Selain itu, penggunaan mesin starter berbahan bakar propelan padat dan mesin pernafasan udara nuklir alias ramjet atau mesin turbojet menunjukkan tingkat teknologi yang sangat canggih. Namun, kembali lagi, Burevestnik adalah rudal yang sangat rahasia, makanya jarang ada informasi publik yang tersedia mengenai rincian teknis dan operasionalnya. Yang pasti, rudal ini memiliki panjang peluncuran sekitar 12 meter, yang menyusut menjadi 9 meter saat mesin peluncurannya dimatikan. Pengembangan dan penggunaan senjata seperti Burevestnik memicu diskusi pengendalian senjata dan kekhawatiran akan perlombaan senjata baru, karena menantang perjanjian pengendalian senjata yang ada dan berpotensi merusak keamanan global. Sebenarnya, Burevestnik dikembangkan bersama dengan senjata strategis canggih lainnya, seperti torpedo bertenaga nuklir Poseidon, kendaraan hypersonic Avangard, rudal balistik antar benua Sarmat, dan rudal balistik quasi-hypersonic Kinzhal yang diluncurkan dari pesawat. Senjata-senjata ini merupakan bagian dari respon lapisan-lapisan Rusia terhadap keputusan pemerintah George W. Bush pada tahun 2002 untuk keluar dari perjanjian rudal anti-balistik tahun 1972. Suatu keputusan yang dianggap kurang bijak oleh Moskow. Keputusan ini pun mendorong Rusia untuk memeriksa kembali rancangan dan prototipe sistem roket dan luar angkasa canggih yang telah dikembangkan dengan sangat rahasia selama paruh kedua abad ke-20 dan akhir Perang Dingin.
Dalam kasus Burevestnik, hal ini mengikuti jejak yang ditempuh oleh Biro Desain Kimia Otomatis yang berbasis di Voronezh untuk mengembangkan mesin roket termal nuklir yang menggunakan bahan bakar hidrogen cair. Konsep mesin bertenaga nuklir ini lahir pada tahun 1940-an selama masa awal program roket dan nuklir Soviet. Ilmuwan roket terkemuka Vitaly Lev mendapat dukungan dari Igor Kurchatov, bapak bom atom Soviet, serta ilmuwan roket Sergei Korolev dan Mstislav Keldys untuk pekerjaan teoretis dalam menciptakan mesin semacam itu. Meskipun fokus awal program ini adalah pada aplikasi militer potensial, negara segera menyadari potensi luar biasa dari mesin bertenaga nuklir untuk pesawat luar angkasa yang dapat melakukan perjalanan jarak jauh, termasuk misi ke Mars. Pekerjaan para ilmuwan ini akhirnya mengarah pada penciptaan mesin roket nuklir RD-0410 yang merupakan mesin roket nuklir pertama dan satu-satunya di Uni Soviet. Pengerjaan proyek ini dimulai pada tahun 1966 di Pusat Penelitian Keldys, dengan beberapa pengujian yang berhasil dilakukan di Voronezh antara pertengahan hingga akhir tahun 1970-an. Kapasitas pembangkit listrik hingga 63 MW berhasil dicapai pada pertengahan tahun 1980-an, sebelum proyek ini dihentikan oleh pemerintahan Gorbachev pada tahun 1988, dan ilmuwan Lev pun meninggal 2 tahun kemudian, tepat pada tahun 1990. Ilmuwan roket Amerika sendiri mencapai kemajuan yang sama pentingnya di bidang yang sama pada periode yang sama, dengan NASA dan Komisi Energi Atom mereka menciptakan desain yang dikenal sebagai mesin nuklir untuk aplikasi kendaraan roket yang dikenal dengan NERVA. Mesin ini menggunakan bahan bakar hidrogen cair dan telah dibuat serta disertifikasi, namun program ini dibatalkan oleh pemerintahan Richard Nixon di tahun 1973 saat Amerika Serikat menghentikan program luar angkasa setelah mendarat di bulan. Mesin roket bertenaga nuklir Soviet juga menggunakan hidrogen cair dengan heptana sebagai sumber tenaga cadangan, dirancang untuk mampu menghasilkan energi hingga 196 MW dengan menggunakan 37 unit bahan bakar terpisah. Namun, baik desain Amerika maupun Soviet tidak akan memberikan roket atau pesawat luar angkasa kemampuan untuk beroperasi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Dengan waktu pembakaran hanya sekitar 45 menit dan 24 kali restart pada kasus NERVA, dan 60 menit serta 10 kali restart pada kasus RD-0410. Nah, kehadiran Burevestnik inilah yang menjadi pertama yang memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam jangka waktu lama dan berpotensi membuat Amerika Serikat serta NATO bangkrut mesin perang beserta negara lainnya. Belum lagi saat uji coba rudal ini pernah terjadi sebuah insiden yang menelan korban. Insiden ini dikenal dengan insiden Neonoxas karena terjadi di desa Neonoxas pada tanggal 8 Agustus 2019 di pangkalan peluncuran roket di Neonoxas dekat Teluk Devina Putih, Arkhangelsk Oblast, Rusia. Insiden ini melibatkan uji coba senjata yang tidak diketahui secara pasti, tetapi ada banyak spekulasi dan teori yang berkembang seiring waktu, termasuk kemungkinan besar adalah uji coba sistem rudal jelajah nuklir Burevestnik. Jadi, pada tanggal 8 Agustus 2019, insiden dimulai dengan ledakan yang terjadi selama pengujian di pangkalan peluncuran roket di Neonoxas. Ledakan ini menghasilkan lonjakan radiasi, mengakibatkan evakuasi segera dari penduduk lokal di desa-desa sekitar. Pemerintah Rusia awalnya mengumumkan bahwa ledakan tersebut terjadi selama pengujian mesin propulsi cair pada platform lepas pantai. Namun, laporan ini tidak memberikan banyak rincian. Pihak berwenang di kota Severodvinsk yang berdekatan dengan Neonoxa lalu melaporkan lonjakan sementara dalam tingkat radiasi setelah ledakan. Tingkat radiasi meningkat sekitar 20 kali lipat dari tingkat normal, meskipun kenaikan ini diklaim kembali normal dalam beberapa jam. Memang ada evakuasi terbatas di beberapa desa sekitar, tetapi tidak ada evakuasi besar-besaran. Penduduk di Severodvinsk hanya diinformasikan untuk tetap di dalam rumah dan menjauh dari jendela. Insiden Neonoxa ini mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian di antara penduduk lokal dan komunitas internasional.
Tingkat radiasi yang meningkat sementara menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak kesehatan jangka panjang bagi mereka yang terkena paparan radiasi. Dan dikabarkan ada 5 orang yang tewas dalam ledakan awal insiden ini. 5 anggota stasiun pemadam kebakaran yang merespon insiden ini juga mengalami paparan radiasi dan meninggal pada beberapa hari setelahnya. Dikabarkan bahwa mereka tewas saat mencoba menyelamatkan personil yang terlibat dalam insiden. Beberapa analis, terutama dari Amerika Serikat, menyebut kemungkinan insiden ini adalah uji coba sistem rudal jelajah nuklir Burevestnik. Ada juga spekulasi bahwa insiden tersebut mungkin terkait dengan kerusakan atau kegagalan reaktor nuklir selama uji coba yang melibatkan bahan bakar nuklir. Tapi ada spekulasi lain, termasuk kemungkinan ledakan amunisi atau bahan peledak. Tetapi ini juga belum terkonfirmasi sebab pemerintah Rusia hanya memberi sedikit informasi yang justru menciptakan kekhawatiran di seluruh dunia, terutama di antara negara-negara tetangga Rusia dan negara-negara dengan kepentingan keamanan nuklir tentang keamanan dan transparansi dalam pengembangan senjata nuklir baru dan uji coba mereka. Banyak negara, terutama negara-negara Eropa, mengajukan permintaan resmi kepada Rusia untuk memberikan klarifikasi dan informasi lebih lanjut dan mendesak transparansi dan kerjasama internasional dalam menyelidiki dampak insiden ini.